Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya buat dictionary atau kamus di Python. Seperti yang kalian lihat di video, so langsung aja kita mulai ke videonya ya. Oke, di sini aku udah jelasin sedikit, udah aku kasih comment section. Python Dictionary itu kamus dalam Python bahasa Indonesianya. Dia itu tipe data Python yang fungsinya untuk menyimpan kumpulan data. Di sini aku mau ngasih tahu cara membuat Python Dictionary. Itu ada beberapa cara. Di sini aku akan buat cetaknya dulu cara membuat dictionary. Nah, di sini itu ada cara yang pertama, yaitu menggunakan kurung kurawal. Ini simpel banget caranya, sama kayak membuat list, cuman ini beda. Nah, di sini langsung aja kita cetak. Di sini aku buat baris barunya dulu biar kalian seperti biasa lah, aku buat baris baru biar ada spasinya gitu. Nah, di sini aku buat variabelnya indah sama dengan kurung kerawal. Misalnya aku masukin malam itu sama dengan bintang, keluar siang itu misalnya matahari, diikuti dengan koma ya, dia di dalam string. Nah, di sini juga aku menggunakan star. Jadi kalau kalian klik star akan keluarnya moon gitu. Nah, di sini cara cetaknya itu akan aku kasih tahu di sini. Cara akses atau cara pemanggilannya itu kayak gini. Misalnya kita cetak lagi print indah, panggil nama variabelnya. Nah, dia langsung keluar semuanya yang udah kita masukin ke dalam listnya tersebut. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita mau manggil masing-masing dari si indeksnya, yaitu misalnya kayak gini, print nama variabelnya indah lalu star yang keluarnya si moon gitu. Itu kamusnya. Jadi misalnya kalau aku ketiknya star huruf kecil, dia nggak akan muncul, dia malah terjadinya error. Nah, sebegitu juga dengan sebaliknya. Misalnya aku di sini panggil lagi print, masukin lagi variabelnya, aku mau cetak si moon gitu. Nah, dia akan tetap keluarnya moon, dia nggak akan tetap jadi star gitu, karena yang depannya itu kita menggunakan kalimat depan yang kita panggil. Misalnya di sini aku juga mau manggil contohnya misalnya malam gitu, siang gitu. Nanti yang keluar itu si yang udah kita buat. Misalnya aku di sini ketik siang, nanti yang muncul itu misalnya matahari, karena kita buat siang sama dengan matahari, contohnya kayak gitu. Malam sama dengan bintang, contohnya seperti itu. Itu untuk cara pemanggilannya. Gampang banget kan cara pemanggilannya, itu berdasarkan indeks satu persatu saya panggilnya. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu cara akses item lagi. Ini untuk pemanggilan kedua. Yang pertama tadi udah kita gunakan menggunakan kurung kerawal. Sekarang kita menggunakan function dict ya, function dictionary. Nah, di sini aku menggunakan variabel a sama dengan variabel indah lagi. Di sini aku masukin misalnya siang ya. Nah, jadi contoh kayak gitu. Kita langsung aja cetak print a gitu. Nah, dia langsung keluar si matahari gitu. Nah, di sini tuh aku akan ngasih tahu lagi cara, yang tadi bukan cara membuat menggunakan function dict ya, tapi untuk cara pemanggilan yang kedua. Nah, di sini tuh aku akan ngasih tahu gimana caranya kita ngerjain buat kamus dictionary itu menggunakan function dictionary. Nah, jadi kalau di sini kita langsung aja buat variabel indah sama dengan panggil function dan dictionary, dan di sini kita nggak menggunakan string untuk kalimat depannya atau kamus depannya kayak gitu ya. Langsung aja malam sama dengan baru kita masukin stringnya kayak gitu. Nah, di sini itu aku akan kasih contoh lagi untuk cara pemanggilan yang ketiga. Contohnya kayak gini, ini lebih gampang, tapi ini menggunakan get card. Kenapa menggunakan get? Karena kita menggunakan function dictionary. Jadi contohnya misalnya print malam di dalam string gitu ya, sama dengan, nah dia akan keluar. Misalnya kita panggil lagi variabelnya titik get, lalu kita panggil lagi si malam gitu. Nah, jadi kayak gini hasilnya, malam sama dengan bintang. Itu nggak harus pakai sama dengan, bisa kalian pakai titik 2 juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, di sini langsung aja kalian ketik aja kayak gini yang udah aku contohin satu-satu. Tapi kalau menggunakan get itu hanya menggunakan si function dari dictionary aja ya. Kalau kalian menggunakan kurung kerawal, kalian nggak perlu menggunakan function dari get ini gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu beberapa metode kamus Python yang sering digunain. Nggak semuanya aku kasih tahu. Di sini aku mau kasih contoh. Yang pertama itu update. Update itu apa? Metode update itu untuk menambahkan nilai indeks ya, atau item index gitu. Jadi misalnya di sini aku buat variabelnya kita panggil indah titik update. Nah, dalam kurung itu ada kurung kerawal. Aku mau nambahin sky sama dengan planet. Cetaknya gimana? Cetaknya sama aja. Misalnya di sini langsung aja panggil print indah. Nanti munculnya akan kayak gini. Nah, kayak gini. Lihat di paling belakangnya dia muncul langsung sky sama dengan indah. Dia muncul di paling belakang. Contohnya kurang lebih kayak gitu untuk si fungsi update ini. Maksudnya metode
update ini. Nah, di sini aku mau ngasih lagi metode yang kedua, yaitu pop. Pop itu sama dengan menghapus kata kunci atau menghapus item yang paling terakhir. Yang kita mention, bukan paling terakhir sih, yang kita mention, yang kita tuju indeksnya. Misalnya aku di sini sebut lagi variabel indah, titik pop, aku mau ngapus siapa nih? Aku mau ngapus kamus malam. Nah, kehapus nggak? Kita cetak nih ya, print si indah ini. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia udah nggak ada tuh kamus malam karena udah dimention bahwa kita mau menghapus si kamus malam ini. Yang ketiga, di sini juga sama caranya, ada del. Sebelumnya ada pop. Di sini juga ada del menghapus kunci yang kita mention juga. Misalnya di sini tinggal diganti aja del indah, masukin pakai kurung, tutup kurung kayak gini. Tutup kurung. Nah, terus masukin siang. Nah, pas dicetak siang itu udah nggak ada. Nah, di sini aku mau contohin clear ini untuk menghapus semua kamus. Contohnya tinggal panggil aja variabelnya titik indah. Kayak gitu, tutup kurung ke awal. Nah, dia langsung kehapus semuanya. Contohnya kurang lebih kayak gitu cara membuat kamus di Python. Oh, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.